Bayangkan sebuah masa di mana cahaya peradaban menyala terang dari timur. Saat Eropa masih bergelut dalam abad ke-8, di belahan dunia lain, di tengah pasar-pasar Baghdad, istana-istana Andalusia, dan gurun-gurun Maroko, lahirlah para pemikir yang mengguncang dunia. Mereka bukan hanya cendekiawan. Mereka adalah penjelajah, filsuf, astronom, dokter, penyair, dan sufi. Nama-nama mereka nyaris tenggelam di buku sejarah modern. Namun warisan mereka masih hidup, dalam ilmu, dalam hikmah, bahkan dalam kehidupan yang kita jalani hari ini. Inilah kisah para ilmuwan Muslim legendaris. Dari Al-Farabi, sang Aristoteles Islam, yang menjembatani filsafat Yunani dan Islam. Hingga Ibn Battuta, sang pengembara dunia, yang melintasi benua demi ilmu dan kebijaksanaan. Dari Al-Biruni, sang jenius astronomi yang menghitung keliling bumi dengan akurasi mengagumkan. Sampai Ibn Athaillah, sufi besar yang menulis hikmah-hikmah abadi dalam kitab Al-Hikam. Mereka tak hanya membangun masa depan umat Islam. Mereka meletakkan dasar bagi kebangkitan ilmu pengetahuan dunia. Inilah perjalanan sejarah tentang cahaya yang pernah bersinar dari timur. Kisah ilmuwan Muslim yang mengubah dunia. Sebelum menonton jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar mendapatkan kisah menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Ini dia sejarah kisahnya. Al-Farabi adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan cendekiawan Muslim dari abad ke-9 yang dijuluki sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Ia dikenal sebagai pionir filsafat Islam, dan sangat berjasa dalam menjembatani pemikiran Yunani klasik dengan dunia Islam. Ia juga menguasai banyak bidang seperti logika, musik, politik, sosiologi, dan metafisika. Profil singkat Al-Farabi. Nama lengkap, Abu Nasr Muhammad ibn Tarhan Al-Farabi. Lahir sekitar tahun 872 Masehi di Farab, sekarang Kazakhstan. Wafat sekitar tahun 950 Masehi di Damaskus, Suriah. Era zaman kekhalifahan Abbasiyah. Latar belakang kehidupan. Al-Farabi lahir di wilayah Transoksiana, Asia Tengah, dan belajar di berbagai kota ilmiah besar seperti Baghdad, Aleppo, dan Damaskus. Ia menguasai berbagai bahasa, termasuk Arab, Persia, Turki, dan bahkan Yunani. Ia mempelajari karya-karya Plato dan Aristoteles, lalu mengembangkan pemikiran filosofis yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Ia hidup dalam kesederhanaan dan dikenal sebagai seorang zuhud, lebih memilih hidup untuk ilmu daripada kekuasaan atau kekayaan. Kontribusi dan pemikiran penting. 1. Filsafat. Al-Farabi dianggap sebagai pembuka jalan bagi pemikiran filsafat dalam Islam. Ia menyusun sistem filsafat yang menggabungkan logika Aristoteles dan etika serta metafisika Plato, lalu diselaraskan dengan ajaran Islam. Membedakan antara akal aktif dan akal potensial, konsep yang kelak memengaruhi Avicenna, Ibnu Sina, dan bahkan Thomas Aquinas di Barat. Menulis banyak karya tentang ontologi, ilmu tentang keberadaan, jiwa, dan kosmologi. 2. Politik dan negara. Dalam karyanya yang terkenal, Ara al-Madinah al-Fadilah, Pemikiran Masyarakat Kota Utama, ia menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh pemimpin bijaksana, mirip filsuf Raja Plato. Ia membahas konsep keadilan, etika, dan kepemimpinan dalam masyarakat Islam. Mengkaji bagaimana negara bisa membentuk manusia yang berbudi luhur. 3. Logika. Al-Farabi sangat mendalami logika formal, bahkan lebih sistematis dari pendahulunya. Menulis komentar penting atas karya-karya Aristoteles, dan dianggap sebagai penafsir logika terbaik di dunia Islam. 4. Musik dan sains. Menulis kitab Al-Musika Al-Kabir, buku besar tentang teori musik dan suara. Mengkaji hubungan antara musik, matematika, dan pengaruh psikologi suara. Karya-karya penting. Ara al-Madinah al-Fadilah, Opini Penduduk Kota Utama. Risalah fi al-Aql, Risalah tentang akal. Kitab Al-Musika Al-Kabir, kitab besar tentang musik. Komentar atas logika Aristoteles dan karya Plato seperti Republik. Pengaruh. Al-Farabi membuka jalan bagi filsuf-filsuf besar Islam seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Ia juga dikenal di Eropa sebagai Al-Farabius, dan pemikirannya dipelajari di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Ia dianggap sebagai penghubung antara filsafat kuno Yunani dan filsafat Islam serta Eropa skolastik. Warisan.
Dikenang sebagai filsuf muslim terbesar pertama dalam teladan ilmuwan yang berpikir mendalam, toleran, dan humanis. Ibn Battuta adalah seorang penjelajah muslim legendaris dari abad ke-14 yang dianggap sebagai pengelana terjauh di dunia pramodern. Ia menempuh perjalanan lebih dari 120.000 kilometer, menjelajahi hampir seluruh dunia Islam dan sebagian besar Asia, Afrika, bahkan Eropa Selatan lebih jauh dari Marco Polo. Profil singkat Ibn Battuta. Nama lengkap, Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdullah Alawati Al-Tanji Ibn Battuta. Lahir, 1304 Masehi di Tangier, Maroko. Wafat, sekitar 1368 atau 1377 Masehi di Maroko. Pekerjaan, ulama, kadhi, hakim Islam, penjelajah, dan penulis. Awal kehidupan dan awal perjalanan. Ibn Battuta lahir dalam keluarga ulama di Tangier. Pada usia 21 tahun 1325, ia memulai perjalanannya untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Namun, perjalanan yang awalnya hanya untuk haji itu berkembang menjadi ekspedisi selama hampir 30 tahun. Perjalanan besar Ibn Battuta. Selama hidupnya, Ibn Battuta menjelajahi 1. Timur Tengah Afrika Utara. Melalui Mesir, Palestina, Suriah, dan Hijaz, Mekah Madinah. Berulang kali menunaikan ibadah haji. Menjelajah Afrika Utara dan bertemu para cendekiawan serta sufi. 2. Afrika Timur Sub-Sahara. Mengunjungi Somalia, Tanzania, Zanzibar, dan pesisir Afrika Timur. Juga sampai ke Mali dan Timbuktu dalam perjalanan terakhirnya. 3. Anatolia dan Asia Tengah. Melalui wilayah Turki dan Asia Tengah seperti Bukhara dan Samarkand. 4. India. Menjadi kadhi, hakim, di Kesultanan Delhi di bawah Sultan Muhammad bin Tughlaq. Bertugas selama beberapa tahun dan menyaksikan budaya India Islam dari dekat. 5. Tiongkok. Berlayar ke wilayah Kekaisaran Mongol Tiongkok. Mengunjungi kota pelabuhan besar seperti Guangzhou dan mungkin sampai ke Beijing. 6. Asia Tenggara. Mampir di Sri Lanka, Maladewa, Sumatera, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. 7. Andalusia dan Afrika Barat. Perjalanan terakhirnya membawa dia ke Andalusia, Spanyol Muslim, dan Kerajaan Mali di Afrika Barat. Karya besar, Rihlah. Atas permintaan Sultan Maroko setelah ia pulang, Ibn Battuta menceritakan semua perjalanannya kepada seorang penulis, Ibnu Juzai, yang lalu menuliskannya dalam bentuk buku berjudul Rihlah Ibn Battuta, Perjalanan Ibn Battuta. Lengkapnya, Tuhfat An-Nuzzar fi Garaibi al-Amsar wa Ajaibi al-Asfar. Hadiah bagi para pengamat tentang keanehan kota-kota dan keajaiban perjalanan. Buku ini menjadi catatan perjalanan paling lengkap dari abad pertengahan, berisi informasi berharga tentang politik, budaya, sosial, dan agama dari banyak tempat. Warisan. Dikenang sebagai salah satu penjelajah terbesar sepanjang masa. Karyanya menjadi sumber sejarah utama tentang dunia Islam abad ke-14. Namanya diabadikan dalam banyak sekolah, universitas, bahkan charter di bulan. Penutup. Ibn Battuta adalah contoh semangat ilmu, penjelajahan, dan toleransi yang luar biasa dalam sejarah Islam. Ia bukan hanya penjelajah fisik, tapi juga penjelajah budaya dan jiwa umat manusia. Al-Biruni adalah salah satu ilmuwan muslim paling jenius dalam sejarah dunia. Ia dikenal sebagai ilmuwan serba bisa, polimatik, karena menguasai berbagai bidang ilmu, astronomi, matematika, fisika, geografi, sejarah, farmasi, dan linguistik. Kemampuannya menggabungkan pengamatan ilmiah dengan metode eksperimen menjadikannya tokoh kunci dalam sejarah sains. Profil singkat Al-Biruni. Nama lengkap, Abu Raihan Muhammad Ibn Ahmad Al-Biruni. Lahir, tahun 973 Masehi di Khat, Khwarezm, sekarang Uzbekistan. Wafat, sekitar tahun 1050 Masehi di Ghazni, sekarang Afghanistan. Era, Kekhalifahan Abbasiyah dan Dinasti Ghaznawiyah. Latar belakang kehidupan. Al-Biruni lahir di kawasan Asia Tengah yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan. Ia belajar sejak kecil dan menunjukkan bakat luar biasa dalam matematika dan astronomi. Pada masa mudanya, ia telah membuat observasi langit dan menghitung posisi planet dengan alat buatan sendiri. Ia kemudian diundang ke Istana Mahmud dari Ghazni, dan turut dalam ekspedisi ke India. Di sana, Al-Biruni mempelajari bahasa Sanskerta, agama Hindu,
dan budaya India secara mendalam. Kontribusi dan penemuan penting. 1. Astronomi dan kosmologi. Menghitung jari-jari dan keliling bumi dengan akurasi menakjubkan untuk zamannya. Menolak teori bumi datar membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Mengembangkan alat astronomi dan jam matahari. Menyusun tabel astronomi yang sangat akurat. 2. Matematika. Mengembangkan trigonometri, khususnya konsep sinus dan kosinus. Menjelaskan konsep sudut dan proyeksi bola, yang digunakan dalam navigasi dan astronomi. Menulis banyak karya tentang aritmatika, aljabar, dan geometri. 3. Geografi dan geodesi. Mengukur lintang dan bujur banyak kota secara presisi. Menghitung jari-jari bumi sekitar 6.339,6 km, hanya selisih sedikit dari ukuran modern, membahas perbedaan waktu dan garis lintang. 4. Ilmu budaya dan perbandingan agama. Menulis Kitab Tarikh Al-Hind, buku tentang India, yang menjelaskan agama, filsafat, dan adat masyarakat India dengan objektif dan ilmiah. Buku ini menjadi karya perbandingan agama pertama yang mendalam dalam sejarah. 5. Fisika dan farmasi. Membahas teori berat jenis dan densitas berbagai logam dan cairan. Menulis buku tentang batu-batuan dan mineral, serta obat-obatan. Mengamati fenomena cahaya dan bayangan. Karya-karya besar. Beberapa buku penting Al-Biruni. Al-Hanun Al-Mas'udi, Ensiklopedia Astronomi dan Matematika. Tahqiq M. Ali Al-Hind, Studi Ilmiah dan Filosofis tentang India. Kitab Al-Jamahir fi Ma'rifat Al-Jawahir tentang logam dan batu mulia. Al-Athar Al-Baqiyah tentang sejarah dan kalender berbagai bangsa. Warisan. Al-Biruni menulis lebih dari 100 buku, banyak diantaranya sangat ilmiah dan sistematis. Ia dianggap sebagai pelopor metode ilmiah modern. Menjadi inspirasi ilmuwan di timur dan barat, dan dikenang hingga kini sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah dunia. Penutup. Al-Biruni adalah simbol kejayaan ilmiah dunia Islam. Ia bukan hanya ilmuwan hebat, tetapi juga jembatan pengetahuan antar bangsa, yang menggabungkan ilmu, budaya, dan toleransi intelektual. Ibnu, Athaullah As-Sakandari, sang penjernih hati dalam kabut dunia. Di kota Alexandria, Mesir, pada abad ke-13, lahirlah seorang ulama besar yang kelak namanya harum dalam dunia tasawuf, Ibnu, Athaullah As-Sakandari. Namanya sering dikaitkan dengan cahaya, bukan cahaya yang menyilaukan mata, tetapi yang menembus relung hati. Ia bukan hanya seorang sufi, tetapi juga seorang faqih, ahli fikih, guru, dan penulis yang hikmahnya melampaui zaman. Awal kehidupan dan pencarian. Ibnu, Athaullah hidup dalam masa ketika dunia Islam sedang menghadapi kekacauan politik dan tekanan spiritual. Mesir saat itu dikuasai dinasti Mamluk, dan banyak jiwa kehilangan arah. Dalam pencarian ilmu, Ibnu, Athaullah muda awalnya dikenal sebagai seorang yang mengandalkan logika dan debat, terlatih dalam fikih mazhab Maliki. Ia menaruh kecurigaan pada kaum sufi yang, menurutnya, terlalu mengandalkan perasaan dan pengalaman batin. Namun, takdir Allah mempertemukannya dengan seorang wali besar, Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi, murid utama dari Imam Abu Hasan Asy-Syadzili pendiri tarekat Syadziliyah. Pertemuan itu menjadi titik balik. Dari sinilah, hati Ibnu, Athaullah mulai luluh, dan ia perlahan membuka dirinya pada dimensi ruhani yang selama ini ia pandang dengan ragu. Menjadi warisan cahaya. Setelah berguru kepada Al-Mursi, Ibnu, Athaullah menjadi salah satu penerus spiritual tarekat Syadziliyah. Ia tidak meninggalkan fikih, tetapi menyatukannya dengan hikmah sufistik yang dalam. Hal inilah yang membuat ajarannya terasa seimbang, tidak ekstrim, tidak liar, namun menghunjam ke dasar kesadaran diri. Karya paling terkenalnya adalah Al-Hikam Al-Aiyah, Hikam Ibnu, Athaullah, kumpulan kata-kata bijak dan renungan spiritual yang menjadi pelita bagi para pencari Tuhan hingga hari ini. Kalimat-kalimatnya singkat, tapi mengandung kedalaman luar biasa. Salah satu yang paling terkenal berbunyi, amalan adalah kulit, dan keikhlasan adalah intinya. Melalui Al-Hikam, ia mengajarkan bahwa perjalanan kepada Allah bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang membersihkan hati di tengah hiruk-pikuk dunia. Baginya, dunia bukan musuh, tetapi ujian. Bukan sesuatu yang harus dibenci, tapi dikelola agar tidak mencemari jiwa. Akhir kehidupan dan warisan. Ibnu, Athaullah wafat sekitar tahun 1309 M, tetapi cahaya kata-katanya terus menyala.
Murid-muridnya melanjutkan perjuangan spiritual dengan keseimbangan ilmu dan hikmah. Pesan-pesannya tidak pernah menua, ia tetap menjadi guru bagi siapapun yang haus akan makna, sekalipun ia telah lama tiada. Penutup. Kisah Ibnu Athaillah bukan hanya kisah seorang sufi, tapi kisah perjalanan manusia dari kebingungan menuju kejernihan. Dari logika menuju cinta. Dari debat menuju zikir. Ia mengajarkan kita bahwa di balik dunia yang gaduh, selalu ada jalan sunyi menuju Tuhan, asal kita mau mendengarkan bisikan hati. Terima kasih sudah menonton. Dukung dan sebarkan sejarah kisah, agar mendapatkan kisah menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Ini dia sejarah kisahnya.